Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu saham syariah merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal pada perusahaan dengan aktivitas bisnis sesuai prinsip syariah Islam. Nah, instrumen ini mengedepankan prinsip syariah atau kemitraan, yaitu menolak riba dan spekulasi berlebihan, serta menerapkan bagi hasil secara adil. Pemahaman mendalam mengenai konsep, mekanisme screening, dan regulasi sangat penting untuk menjaga kehalalan dan stabilitas investasi saham syariah di pasar modal Indonesia. Judul yang pertama yaitu konsep dan prinsip saham syariah. Nah, di sini ada landasan filosofis saham syariah dalam fikih muamalah. Saham syariah berlandaskan konsep syirkah atau kemitraan, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara investor atau pemilik modal dan manajemen atau pengelola. Sistem ini menolak riba atau bunga sebagai eksploitatif dan menggantinya dengan bagi hasil yang adil. Investasi syariah harus memenuhi kriteria aktivitas usaha halal dan struktur keuangan bebas elemen non-halal dominan sesuai hukum transaksi Islam atau fikih muamalah. Nah, lebih jelasnya yaitu saham syariah didasarkan pada prinsip fikih muamalah yang menekankan keadilan dan kehalalan dalam transaksi. Sistem ini menolak riba dan menggantinya dengan bagi hasil yang adil antara investor dan pengelola. Investasi hanya boleh pada usaha halal dan struktur keuangannya harus bebas dari unsur non-halal. Nah, maksud dari unsur non-halal ini bebas dari riba, gharar, dan juga maisir, sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya yaitu karakteristik, kunci, dan perbedaan saham syariah dengan saham konvensional. Saham syariah berbeda dengan saham konvensional dalam 3 aspek utama, yaitu kualitatif atau aktivitas usaha harus halal dan bebas dari sektor terlarang seperti perjudian, riba, dan maisir. Yang kedua yaitu kuantitatif atau batasan rasio utang berbasis bunga maksimum 45% dan pendapatan non-halal maksimum 10%, serta pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Saham syariah menawarkan imbal hasil yang halal dan beretika. Nah, penjelasannya itu maksud dari di atas adalah usahanya wajib halal, terus rasio utangnya tidak boleh berbunga, dan juga dibatasi maksimal 45% dan pendapatan non-halal maksimal 10%. Selain itu, pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan juga OJK untuk menjamin kepatuhan syariah. Nah, imbal hasilnya halal dan beretika. Tujuan investasi saham syariah menurut maqasid syariah. Investasi saham syariah bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah, mengedepankan pelestarian harta, hifz al-mal, menjaga jiwa, hifz an-nafs, dan kontribusi sosial untuk kemaslahatan umum. Pendekatan ini memastikan investasi tidak hanya mengejar profit, tapi juga etika, keadilan, serta keberlanjutan ekonomi yang sesuai syariah. 2. Mekanisme dan perkembangan pasar modal syariah. Proses screening syariah oleh regulator Indonesia. Screening syariah dilakukan secara berkala oleh OJK dan DSN MUI melalui 2 tahap, yaitu pertama kualitatif, yaitu dengan menyaring sektor usaha haram dan melanggar syariah, dan kuantitatif adalah membatasi rasio utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal. Hasil screening diterbitkan dalam Daftar Efek Syariah atau DES yang diperbarui tiap Juni dan Desember. Proses ini menjaga kepatuhan syariah dan memberi kepastian investasi halal. Indeks Saham Syariah di Indonesia, JII ISS.
dari BUMN dan anak perusahaannya mendukung perkembangan pasar modal syariah nasional. Judul yang ketiga yaitu mekanisme dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Proses screening syariah kualitatif dan kuantitatif serta peran regulator, yaitu screening dilakukan agar suatu saham atau efek dinyatakan halal dan boleh diperdagangkan di pasar modal syariah. Di Indonesia, proses ini dilakukan oleh OJK bersama DSN dan MUI. Screening kualitatif yaitu usaha utama harus halal. Yang kedua, screening kuantitatif, rasio hutang berbunga dan pendapatan tidak halal dan dibatasin. Regulator yaitu OJK, DSN, MUI, Index bertugas menyeleksi, membuat aturan dan mengawasi dan memastikan semua instrumen sesuai syariah. Yang ketiga yaitu resiko, peluang, dan peran mengawasi syariah serta OJK. Resiko dalam pasar modal keuangan syariah meskipun berbasis prinsip syariah, resikonya tetap ada. Yang pertama, risiko pasar. Harga saham suku bisa turun karena kondisi ekonomi politik atau kinerja perusahaan. Resiko gagal bayar yaitu emiten yang menerbitkan suku tidak mampu membayar imbal hasil atau pokok hutang tepat waktu. Yang ketiga, resiko likuiditas. Instrumen syariah tertentu kurang aktif di perdagangan sehingga sulit dijual belikan. Yang resiko likuiditas. Instrumen syariah tertentu kurang aktif diperdagangkan sehingga sulit dijual cepat. Resiko kepatuhan syariah. Produk atau transaksi berpotensi keluar dari prinsip syariah yang tidak dikontrol dengan baik, misal mengandung riba, gharar, atau masyir. Yang kedua itu peluang dalam pasar syariah. Kenapa syariah semakin berkembang? Yang pertama, menjual investor muslim besar. Indonesia itu mayoritas muslim, pemerintahan instrumen syariah terus naik. Yang kedua yaitu instrumen semakin beragam. Ada saham syariah, suku, reksadana syariah, suku rintel, dan crowdfunding syariah. Yang ketiga, stabilitas lebih baik. Larangan riba, spekulasi berlebih dan transaksi terlarang membuat investasinya cenderung lebih stabil dan etis. Dukungan negara dan regulasi. Banyak investasi pemerintahan, literasi meningkat dan produk syariah makin mudah diakses online. Peran pengawasan syariah, DPS, Dewan Pengawasan Syariah. Setiap lembaga keuangan syariah punya DPS perannya. Yang pertama, mengawasi kesesuaian syariah setiap produk, akad, transaksi, dan operasional. Yang kedua, memberikan fatwa internal apakah setiap produk, akad, transaksi itu halal atau tidak. Yang ketiga, melakukan audit syariah rutin dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, menjaga integrasi agar lembaga tidak menyimpang dari aturan syariah. Yang kelima, melaporkan ke DSN MUI bahwa lembaga berjalan sesuai ketentuan syariah. Ya, intinya itu DPS itu menjaga agar semua aktivitas perusahaan tetap halal dan bebas riba, gharar, dan masyir. Peran OJK dalam keuangan atau pasar syariah. Orientasi jasa keuangan yaitu bertugas mengatur, mengawasi semua sistem keuangan termasuk syariah. Perannya itu mengeluarkan izin dan regulasi untuk pasar modal, bank, finance, atau asuransi syariah. Yang kedua, mengawasi perusahaan produk syariah, yaitu memastikan sehat atau tidak atau merugikan investor. Yang ketiga, melindungi konsumen, mencegah penipuan dan praktik haram. Yang ketiga, bekerja sama dengan DSN MUI dalam penetapan standar syariah. Yang terakhir yaitu mendorong edukasi dan literasi keuangan syariah di masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang indeks saham syariah di Indonesia, yaitu JIII, ISSI, dan IDX
IES BUMN 17, di mana Indonesia itu memiliki beberapa indeks saham syariah utama, yaitu Jakarta Islamic Index atau disingkat JII, yaitu berisi 30 saham syariah berkualitas tinggi. Indeks saham syariah Indonesia atau ISSI mencakup seluruh saham syariah di BEI, IDX, MES, BUMN 17. Menyeleksi 17 saham syariah dari badan usaha milik negara dan anak perusahaan yang sesuai prinsip syariah, memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah Indonesia. Adapun risiko, peluang investasi dan peran Dewan Pengawas Syariah, DPS serta OJK dalam kepatuhan, yaitu risiko saham syariah utamanya adalah kepatuhan syariah yang dilanggar, menyebabkan delisting dan dari daftar efek syariah, memaksa investor melakukan penjualan cepat yang berpotensi rugi. Namun, saham syariah menyajikan peluang stabilitas finansial dengan leverage rendah, di mana daya tahan terhadap krisis dan kinerja kompetitif jangka panjang, dan DPS dan OJK berperan menjaga kepatuhan dan integritas pasar melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum. Dan di mana kesimpulannya, yaitu saham syariah mengintegritaskan prinsip keadilan dan etika Islam dalam investasi melalui screening ketat aktivitas usaha dan struktur keuangan. Mekanisme ini menghasilkan instrumen yang halal dan stabil yang didukung oleh indeks khusus dan pengawasan berlapis dari OJK dan DPS. Dan di mana investor mendapat proteksi risiko kepatuhan dan peluang pertumbuhan pasar yang selaras dengan nilai sosial dan keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan pasar modal syariah tergantung pada pemahaman dan penguatan regulasi serta kepatuhan pelaku pasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.